Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kurma wangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam kajian kurma wangi milik Manpap Banyuwangi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan menyampaikan pesan-pesan singkat dari Al-Alim Al-Alamah Ibnu Athaillah As-Sakandari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini akan kita bacakan lebih dahulu. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas sahawatil khafiyah. Wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajridi inqibatun anil himamil aliyah. Iradatu kata tajrida utawi oleh pengarep-arep ira atajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillahi nanging tatkalane nyartani ketetepane Gusti Allah. Allah ku netepake iyyaka maring sira iku fil asbabi ing dalem makom asbab iku minas syahawatil khafiyati kelebu saking syahwat kang samar. Wa iradatu kalan nalikane utawa ngarep-arepake sira al asbab ing makom asbab mae komati lae nyartani nalikane nyartani ketetepane Gusti Allah iyaka ingat maring sira iku fitajriti ing dalem makom tajrid ikhtitatun iku kelebu perkara kang mlorot utawa anjlok utawa keplanting nganil himmatil ngaliyati saking sejo utawi sedya ngaliyati kang luhur. Nah, dalam pesan singkat ini ada dua bait pesan singkat dari Al-Alim Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa kita diberi sebuah pesan atau diberi sebuah pengingat dan aforisma ini bahwa kadang-kadang manusia ini diberi tempat oleh Allah. Ada dua tempat dalam segi muamalah ini ya, dari segi basyariah kita sebagai manusia ini. Ada diberi makom asbab dan makom tajrid. Makom asbab adalah makom di mana kita ini mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu dengan asbab atau kausal, melalui sebab, melalui tata cara yang sesuai dengan kemanusiaan kita. Contoh, kita bekerja, kita mencari ilmu, kemudian kita berbuat hal yang baik, maka kita akan mendapatkan sebuah kebaikan atau imbal balik dari apa yang kita laksanakan. Kita bekerja, kita menjual, ada orang membeli, kita dapat untung, kita dapat laba. Kalau kita kemudian bekerja, kita mendapat gaji, dapat upah. Nah, itulah merupakan imbal balik. Ini namanya makom asbab. Kemudian ada lagi makom kedua, ini makom tajrid. Makom tajrid itu adalah makom yang dimana kita ini tidak diberikan asbab atau tidak ada sebab musabab. Kita melewati kausalitas. Tidak ada sebab musabab, tidak ada kausal, tetapi kita diberikan oleh Allah suatu hal yang itu menjadi rahmat Allah, atau kalau bahasa santrinya ya rahmati pangeran atau minallah gitu ya. Sehingga yang kadang ini min wilayah tasib, tidak bisa kita perhitungkan atau kita sangka-sangkakan, tidak bisa kita ini menghitung-hitung, wah aku lek ngene, aku lek ngene, tidak bisa. Tapi rahmat Allah diberikan kepada orang tersebut atau kepada kita, sudah kita didapatkan itu, namanya makom tajrid. Nah, dalam pesan singkat ini kita diberi dua hal ini, pesan tentang dua hal ini oleh Al-Alim Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, bahwa ketika kita merasa diri kita bahwa aku kudu gawe, kita harus berbuat seperti ini. Kemudian ternyata Allah memberikan makom kepada kita pada makom tajrid. Ada kalanya orang sudah diberi makom tajrid, kemudian di situ dia
malah berusaha untuk mendapatkan sesuatu melalui asbab. Wis kudu ngene, nyalon ngene, melok ngono, melok ngene, dengan segala hal. Nah, itu merupakan kesalahan juga. Kesalahan yang dalam pesan ini disebut dengan syahwatil khafiyah atau syahwat yang samar. Mengapa? Karena keinginan-keinginan yang sebetulnya tidak perlu, karena Allah sudah menjamin, tadi itu dijamin oleh Allah. Allah sudah menjamin kehidupan kamu. Mengapa kamu masih sibuk untuk berlomba-lomba dalam pencarian sesuatu yang selain Allah? Ketika kita sudah diberikan makom tajrid, maka pencarian kita yang kepada hal-hal yang ternyata selain Allah ini termasuk dalam sesuatu hal yang menjadi syahwat yang samar, tidak perlu dan tidak penting. Begitu juga sebaliknya, ketika kita diberikan Allah dalam makom asbab, makom yang kita harus bekerja, kita harus berbuat, kita harus begini dan begitu agar mendapatkan sesuatu, tetapi ternyata Allah itu memberikan kita itu ternyata pada makom asbab, kita berusaha untuk aku tajwid ora perlu pegawe ngene, aku ora perlu ngono lan ngene, aku dijamin Allah. Itu juga merupakan kita ini terpelanting gitu ya. Berarti kita itu dalam keadaan yang terpelanting oleh keinginan kita sendiri. Urung wayahe atau belum saatnya, atau kita belum pantas untuk seperti itu. Sehingga dua hal ini yang sering kali terjadi dalam manusia, ini sering terjadi dalam kehidupan manusia ya. Ada kita diberi makom tajrid, ada diberi kita makom asbab. Kita pandai-pandai untuk menempat diri kita menakar diri kita juga sendiri bagaimana sehingga ternyata kita harus seperti ini. Aku kudu ini. Kembali pada diri kita masing-masing. Kita ini sebagai apa? Kita ini harus bagaimana? Dan saya ini harus berbuat apa? Karena semua itu kembali lagi datang dari Allah. Wape iki rahmate pangeran, rahmate Gusti Allah. Sehingga kita berusaha untuk menepati dharma kehidupan kita masing-masing di dunia ini hingga di akhirat nanti. Sahabat kurma wangi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya pada kesempatan kali ini itu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.